Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, kami akan membahas materi terkait kebijakan kontroversial Joko Widodo. Nah, dalam materi kebijakan kontroversial Joko Widodo ini, kami akan membahas dua subtema, yaitu yang pertama terkait Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan kenaikan BBM. Ya teman-teman, tonton video kami selanjutnya. Kebijakan kontroversial Joko Widodo. Yang pertama, Cipta Kerja. A. Latar belakang. Omnibus Law merupakan undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara pasca pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi payung hukum berketetapan tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan alasan utama pemerintah mengebut pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jokowi kemudian angkat bicara perihal aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan kaum buruh maupun mahasiswa yang menentang habis pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, aksi tersebut dilatar belakangi oleh disinformasi substansi payung hukum tersebut. Jokowi bahkan membantah dengan tegas berbagai macam isu liar terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo mengungkapkan tujuan utama dari pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor asing. Secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan jajaran pemerintah beserta para gubernur. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam rapat terbatas tersebut ditegaskan mengapa dibutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak, apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang dari 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19 dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja sangat simpel. Pembentukan PT atau perseron terbatas juga dipermudah, tidak lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk.
Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Keempat, berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas semakin dipermudah. Kelima, lembaga Sovereign Wealth Fund akan mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan atau aset negara secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Keenam, Undang-Undang Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon. B. Proses pengesahan dan penetapan. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengerampingkan sekitar 79 undang-undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dunia usaha yang lebih kondusif dan progresif. Diharapkan dunia usaha lebih bergairah, berdaya saing dan siap berkompetisi dengan negara lain di dunia dan membuat Indonesia lebih maju. Anggota Badan Legislatif DPR RI, Gus Pardi Gaus mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini hadir sebagai strategi mereformasi regulasi yang akan dapat meningkatkan iklim investasi, membuat dunia usaha lebih bergairah, dan dapat menjadi stimulus tercipta iklim berusaha yang lebih kondusif. Target pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Indonesia bisa berada di peringkat ke-40. Berbagai kemudahan diberikan pemerintah kepada sektor UMKM, koperasi dan pengusaha dalam negeri dimaksudkan agar bisa lebih bersaing dan berkompetisi dalam berbagai bidang. Kemudahan berbisnis ini akan mendorong minat investor datang ke Indonesia semakin tinggi lanjutnya. Apalagi proses perizinan semakin mudah dan tanpa pungutan liar. Begitupun pengusaha dalam negeri tentunya akan lebih terpacu lagi berkompetisi dalam kancah dunia usaha dan menciptakan iklim investasi yang baik serta mampu merangsang tumbuh kembangnya usaha-usaha baru di Indonesia. Politisi fraksi PAN itu juga menjelaskan kronologi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Mulai dari ide awal Omnibus Law yang dilontarkan Presiden Jokowi saat pelantikannya sebagai Presiden 20 Oktober 2019, diserahkan pemerintah kepada DPR melalui Badan Legislatif untuk dibahas. Proses pembentukan Panja Cipta Kerja mewakili dari 9 fraksi secara proporsional. Anggota Komisi 2 DPR RI ini juga menggambarkan bagaimana suasana rapat-rapat Panja, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap daftar inventarisasi masalah yang disetujui secara mufakat dan musyawarah tanpa adanya voting. Setelah selesai diambil kesepakatan di tingkat Panja, kemudian dibentuk tim perumus yang bertugas untuk harmonisasi dan sinkronisasi hasil kesepakatan tingkat Panja. Pada Sabtu tanggal 3 Oktober digelar penyampaian pandangan mini fraksi dari semua fraksi yang ada dalam Panja. Dan pada tanggal 5 Oktober 2020 dibawa ke dalam rapat paripurna DPR untuk disetujui. Selanjutnya, the final Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan kepada Presiden oleh pimpinan DPR pada tanggal 14 Oktober 2020. Terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja ini telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 November 2020 dan resmi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
C. Respon masyarakat Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut adalah sejumlah reaksi dari berbagai pihak usai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Yang pertama, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Jumisi, mengaku sangat kecewa atas disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kami sangat kecewa sekali. Kita marah, ingin menangis, ingin menunjukkan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah. Di tengah situasi seperti sekarang, bisa melakukan upaya yang sangat jahat seperti ini. Menurut Wakil Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, pengesahan tersebut menjadi bukti jika pemerintah dan DPR hanya berpihak kepada kaum korporasi, pemilik modal, dan orang yang mempunyai uang serta kuasa. Yang kedua, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, juga menyatakan pihaknya dan para serikat buruh akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kurang lebih 2 juta buruh akan bergabung dalam aksi mogok tersebut. Secara spesifik, para buruh menuntut upah minimum kota atau UMK tanpa syarat dan upah minimum sektoral kota UMSK tidak dihilangkan. Selain itu, buruh juga meminta agar nilai pasangan tidak berkurang, kemudian juga penolakan adanya perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak seumur hidup. Ketiga, akademisi. Akademisi dari 30 perguruan tinggi menandatangani pernyataan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut para akademisi, pengesahan undang-undang tersebut terkesan memaksakan kehendak dan berada di luar batas kewajaran. Kedua, kenaikan BBM. A. Latar belakang. Isu kenaikan harga BBM bersubsidi telah menjadi perbincangan hangat di ruang publik beberapa pekan terakhir. Hal ini disebabkan inflasi dan faktor ekonomi global terkait yang disebut Presiden Joko Widodo pada awal Agustus mengerikan. Gambaran yang akan dirasakan pada konsumsi rumah tangga jika kenaikan harga BBM benar-benar terrealisasi, yakni harga pangan akan naik sebesar 30%. Hal ini dikarenakan menaiknya biaya logistik. Konsumsi rumah tangga juga akan diperkirakan turun sebesar 0,2–0,4%. Kebijakan pemerintah dalam menentukan kenaikan harga BBM kini sangat dinanti masyarakat. Diharapkan harga baru tersebut tidak terlalu rendah agar dapat menyelesaikan akar masalahnya, tetapi juga tidak terlalu tinggi dari nilai keekonomian di Indonesia, sehingga kedepannya beban masyarakat tidak menjadi terlalu besar dan inflasi juga tidak melonjak tajam. Alasan Jokowi menaikkan harga BBM pada waktu itu karena minimnya anggaran infrastruktur dan kesehatan. Negara membutuhkan anggaran untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Dampak positifnya adalah sistem keuangan negara akan lebih baik dan berkelanjutan, mendorong masyarakat untuk lebih berhemat dalam mengonsumsi BBM, serta mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang lebih sehat, kata Teguh Dartanto di kampus UI Depok. Selain itu, kenaikan BBM juga dapat mendorong lahirnya industri-industri yang ramah lingkungan dan sektor energi baru terbarukan. Sedangkan dampak negatif dari kenaikan BBM adalah adanya kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat menurun. Menurut Teguh, dengan adanya kenaikan BBM, angka inflasi pasti meningkat, namun yang diperlukan adalah bagaimana membuat angka inflasi tidak berlebihan atau dapat terkendali. B. Respon masyarakat. Yang pertama, warteg.
Dampak dari kenaikan BBM dirasakan langsung oleh Himpunan Pedagang Warteg Indonesia. Menurut Ketua Umum Rojikin, pemerintah tidak memedulikan rakyatnya sendiri dengan menaikkan harga yang terbilang tidak sedikit. Tentu kami pedagang warteg sangat terpukul dengan kenaikan Pertalite dan solar yang sudah resmi diumumkan pemerintah. Harga BBM dinaikkan di saat perekonomian belum sepenuhnya bangkit akibat pandemi. Rojikin juga menyatakan bahwa sebanyak 20.000 pedagang masih berusaha keluar dari dampak pandemi atau masih dalam tahap pemulihan. Pasalnya, kenaikan BBM akan berefek domino pada biaya distribusi dan harga. Kedua, nelayan. Tidak hanya para pedagang, tetapi juga kenaikan harga berdampak pada aktivitas nelayan di sejumlah daerah. Bahkan di antara para nelayan ada yang terancam tak melaut kembali. Kalau BBM bersubsidi habis dan harus beli dengan harga industri, kebanyakan nelayan tidak bisa pergi melaut, kata Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Dani Setiawan kepada Tempo pada Kamis 1 September 2022. Disebutkan dalam catatan Tempo bahwa hal ini disebabkan karena mereka kesulitan mendapatkan subsidi solar dan Pertalite lantaran jatah kuota yang berkurang. Selain itu dikabarkan kalau kuota BBM bersubsidi tersebut akan habis pada Oktober mendatang. Ketiga, Himpunan Mahasiswa Islam. Pada 2 September lalu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam mengancam akan menyelenggarakan demo di beberapa daerah. Ditambah Ketua Bidang Keamanan dan Pertahanan, Arven Marta mengatakan bahwa mereka tegas menolak wacana kenaikan tersebut. Pada Senin 29 Agustus 2022, kami sudah lebih dulu aksi. Kami saat ini masih dalam tahap konsolidasi ulang karena BBM sudah gak jadi naik. Keempat, pengusaha bus. Kenaikan harga BBM juga disambut oleh pengusaha bus. Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat, Ateng Aryono menjelaskan, kenaikan ini akan berdampak pada mulainya kepadatan penumpang angkutan darat, sehingga bus antar kota, antar provinsi, hingga angkutan dalam provinsi. Kalau penumpang menurun dari tarif transportasi naik karena BBM naik, kan kita bisa memberikan promo menarik kepada masyarakat dengan cara apapun. Kalau untuk yang non-ekonomi, lalu karena tarif angkutan menyesuaikan harga yang diatur pemerintah dengan menggunakan skema tarif batas atas dan tarif batas bawah, namun ia berharap dampaknya tidak seburuk saat pandemi COVID-19. Yang kelima, polisi. Sebagai aparatur penegak hukum, tentu jajaran polisi juga mempersiapkan dalam penjagaan kenaikan harga BBM di lapangan. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Sulpan, anggotanya akan memantau terus SPBU jelang kenaikan dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan terjadinya penimbunan. Kita sudah menempatkan personel pada memantau di satu titik tidak ada lagi penimbunan dan sebagainya, kita memastikan semua aman. Yang keenam, disorot media asing. Kontroversi kenaikan BBM ini tak luput diinput oleh berbagai media asing yang salah satunya adalah Reuters dalam artikel berjudul Indonesia, Hikers Full Prices to Rein in the Boiling Subsidies. Pada situs tersebut menjelaskan bahwa masalah kenaikan ini sangat sensitif bagi politik di Indonesia. Selain itu, kenaikan pun akan berimplikasi pada sebagian besar rumah tangga dan usaha kecil, sebab BBM bersubsidi menyumbang lebih dari 80% dari penjualan perusahaan minyak milik negara Pertamina atau menahan inflasi sekitar 4,69% pada bulan Agustus. Ketujuh, pengamat. Adapun pengamat yang melihat dampak pasca kenaikan harga, layaknya yang dikatakan Abra Talatov, potensi yang akan terasa ialah inflasi pangan. Hal ini disebabkan karena akan terjadinya peningkatan biaya transportasi, khususnya untuk logistik kebutuhan pokok. Padahal inflasi pangan kemarin sudah 7,7%,
year on year, kata Abra kepada Tempo, Minggu 4 September 2022, lalu ditambahkannya, sudah barang tentu level atau angka inflasinya akan di atas 8 hingga 8,5% pada bulan September ini, ujarnya. Menurut pendapat saya tentang respon UU Cipta Kerja, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Jumisne mengaku sangat kecewa atas disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin menangis, ingin menunjukkan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintahan di tengah situasi seperti sekarang bisa melakukan upaya yang sangat jahat seperti ini. Menurut Wakil KPBI, pengesahan tersebut menjadi bukti jika pemerintah dan DPR hanya berpihak kepada kaum koperasi, pemilik modal, dan orang yang mempunyai uang serta kuasa. Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah namun mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, kenaikan BBM bukan hanya kenaikan pada bahan bakar minyak, namun berimbas juga pada kebutuhan pokok lainnya. Tapi kita harus berpikir bahwa pemerintah menaikkan harga BBM pasti mempunyai tujuan untuk perekonomian negara yang lebih baik. Kita berpikir kalau kita lihat dari subsidinya sudah makin membengkak dan membahayakan keuangan negara, mau tidak mau langkah tersebut tidak bisa dihindarkan lagi meskipun berdampak pada bahan pokok lainnya. Kenaikan harga BBM seperti perubahan pada umumnya, bahwa perubahan tersebut memang pertama sulit untuk diterapkan, namun lama-kelamaan masyarakat mulai terbiasa dengan perubahan tersebut. Jadi masyarakat harus memikirkan masalah yang global daripada masalah pribadinya sendiri. Menurut pendapat saya, kebijakan menaikkan harga BBM yang dilakukan pemerintah harus dievaluasi kembali apakah akan menambah kesejahteraan masyarakat atau malah menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat dalam hal ekonomi. Jika memang harus dinaikkan, tentunya kebijakan tersebut harus diikuti dengan kebijakan ekonomi lain yang membantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan terhadap masyarakat dan malah menguntungkan sejumlah pihak saja. Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintahan tentu bukan kebijakan yang baik saat ini, mengingat masyarakat baru mulai membangun ekonominya kembali setelah beberapa bulan menghadapi wabah corona yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi melemah. Kebijakan menaikkan harga BBM tentu akan menyengsarakan rakyat di saat sekarang. Kenaikan harga BBM harus dilakukan kebijakan lain yang mempermudah ekonomi masyarakat di tengah lesunya ekonomi di Indonesia saat ini. Rakyat tentu akan melakukan protes terkait dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi rakyat agar kebijakan yang stabil sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan menaikkan harga BBM memiliki dua dampak bagi rakyat Indonesia. Dampak negatif yang pertama menambahkan beban ekonomi masyarakat, yang kedua menyebabkan terjadinya inflasi, yang ketiga bahan bakar bensin menjadi langka akibat permainan oknum, yang keempat sektor industri biaya semakin mahal. Dampak positif mendorong masyarakat lebih berpikir kreatif dan inovatif untuk menghindari penggunaan BBM yang berlebihan seperti menciptakan transportasi ramah lingkungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut saya hal ini membawa dampak yang baik karena dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja akan menambah pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga menambah peluang usaha bagi generasi muda dan bagi anak-anak atau masyarakat yang merasa bahwa peluang untuk mencari kerja itu sangat minim. Selain itu juga akan menambah iklim dan investasi yang berkualitas dan juga menambah pertumbuhan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pendapat saya
mengenai keputusan pemerintah di era Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut saya, keputusan itu sudah cukup tepat, mengingat kehidupan ekonomi di era pandemi ini pertumbuhan ekonominya sangat lambat, dan langkah tersebut dilakukan juga untuk menghindari inflasi mata uang yang terlalu tinggi. Namun, keputusan yang mengandung kontroversi ini harus dievaluasi lebih lanjut lagi, mengingat kehidupan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia ini masih tergolong menengah ke bawah, sehingga keputusan yang diambil mengenai kenaikan harga BBM ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari, terkhususnya masyarakat yang masih berkehidupan ekonomi menengah ke bawah atau masih tergolong miskin. Menurut pandangan saya tentang RUU Cipta Kerja, dan di sini saya mempunyai dua pandangan di antaranya. Satu, RUU Cipta Kerja memiliki masalah prosedur pembentukan dan substansial yang cukup serius. Masalah prosedur pembentukan dan substansial tersebut berpotensi menggiring RUU Cipta Kerja pada pertentangan secara konstitusional. Negara juga semestinya melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, salah satunya melalui pembentukan undang-undang. Namun RUU Cipta Kerja justru jauh dari kata sempurna, bahkan berpotensi melanggar hak-hak warga masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Pandangan saya yang kedua yaitu menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum muda atau mahasiswa, untuk senantiasa bersama mengawasi kerja legislasi yang saat ini berjalan antara pemerintah dan DPR. Kenaikan harga BBM akan banyak mempengaruhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan naiknya harga BBM tersebut, rakyat kecil tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga bisa mempengaruhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari kenaikan harga BBM juga mempengaruhi harga angkutan transportasi. Maka sebaiknya pemerintah memikirkan nasib rakyat kecil yang seandainya BBM turun juga harus dibarengi dengan kestabilan dari harga bahan pokok. Kenaikan harga BBM juga akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya kenaikan harga BBM akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi, dan juga menaikkan inflasi. Harga barang jadi lebih mahal, daya beli merosot karena penghasilan masyarakat yang minim, dan ujung-ujungnya pun ekonomi akan merosot dan tingkat kesejahteraan juga akan terganggu. Pendapat saya tentang dibuatnya UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bye-bye.